Oke, terus terang saja deh. Saya mau membahas soal kecerdasan intrapersonal itu setelah nonton YouTube-nya Pak Gita Wirjawan edisi Isyana Saraswati. Di sana tuh Mbak Isyana bilang kalau dia mempunyai kecerdasan intrapersonal. Wait, apa tuh kecerdasan intrapersonal? Jadi gini, Dr. Thomas Armstrong pernah membuat penelitian yang hasilnya setidaknya ada 7 jenis kecerdasan manusia. Tapi itu dulu, sekarang sudah nambah jadi 9. Di antaranya adalah kecerdasan linguistik, matematika logis, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Setiap orang bisa mempunyai kecenderungan kecerdasan lebih dari satu. Tapi kali ini kita akan bahas hanya kecerdasan intrapersonal saja. Tahu nggak sih kalau kecerdasan ini sebenarnya wajib dipunyai oleh setiap orang? Berbeda dengan kecerdasan lainnya seperti matematika logis dan linguistik. It's okay kalau kita nggak ahli nulis. It's okay kalau kita nggak bisa hitung-hitungan. Tapi apapun pekerjaan kita harus mengenal diri kita sendiri. Ya, kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berkaitan erat dengan kesadaran diri dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal, dia tuh sadar betul apa kekuatan dan apa kelemahannya. Apa sih bakat dan minatnya? Apa sih yang bisa membuat ia bersemangat atau turun semangat? Ia yakin banget kalau ia bagus di bidang ini dan lemah di bidang yang lain. Jadi dia akan all out di bidang yang ia geluti. Di sisi lain dia nggak akan bertingkah sok tahu kalau di bidang yang dia nggak kuasai. Kalau lagi sedih, bete, kecewa, orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal tuh tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Kalau lagi males, mager, turun semangat, dia juga bisa memotivasi dirinya sendiri. Keren ya? Yuk, sekarang kita cek dulu ya. Seberapa besar sih kecerdasan intrapersonal kamu? Kalau menurut skala 10, di mana 1 adalah kamu nggak kenal banget siapa dirimu. Kamu nggak tahu apa sih bakat kamu, apa sih kekuatan kamu, apa sih kelemahan kamu. Dan kamu juga nggak tahu bagaimana sih memotivasi dirimu sendiri. Dan nilai 10 adalah kamu tahu banget siapa dirimu. Dan kamu ahli dalam menyemangati dirimu sendiri. Nah, nilai kecerdasan intrapersonal kamu berada di skala berapa? Mungkin kita akan bertanya, apa sih tanda seseorang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal itu? Pertama, dia itu akan memilih pekerjaan yang sejalan dengan keahliannya, prinsip hidupnya, dan juga nilai hidupnya. Yang kedua, orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal itu mempunyai ketahanan kerja yang bagus. Dia jarang bosan, tekun, dan juga fokus. Bukan berarti memang pada faktanya dia memang nggak pernah bosan, bete, dan capek. Dia pernah, tapi dia tahu bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu. Dan yang ketiga, selalu tampak bersemangat. Yang terakhir, percaya diri. Ya, kan tadi sudah dibilang kalau orang yang mempunyai kecerdasan ini, dia tuh yakin benar sama kekuatannya. Maka dia bersedia untuk all out di bidang yang dia geluti. Terus yang jadi big question, gimana sih supaya kita bisa mengasah kecerdasan intrapersonal kita? Yang pertama, kita harus sering-sering berkontemplasi. Kecerdasan intrapersonal itu kan sangat berkaitan erat dengan yang namanya kesadaran diri. Jadi kita harus sering-sering bertanya, apa sih yang sebenarnya paling kita inginkan? Apa sih yang membuat kita sedih? Apa sih yang bisa membuat kita bersemangat? Terus apa yang harus kita lakukan atau katakan pada diri kita sendiri kalau kita sedang demotivasi? Nah, untuk mengetahui apa sih kekuatan dan kelemahan kita bisa menggunakan asesmen dan bantuan para ahli. Seperti tes talent mapping atau tes-tes yang lain. Nah, by the way, selamat ya mengasah kemampuan intrapersonal kamu.